Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan untuk melihat ya bagaimana kira-kiranya situasi asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2026. Sebelum Mari mulai bacaannya, Mari harus ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu ya untuk berbijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja kita mulai Aquarius. Ini dia. Ada energi dari Six of Wands, posisinya reverse. Kemudian di situ ada energi dari Judgment, reverse juga. Kemudian ada energi dari Nine of Wands, reverse lagi. Kemudian di situ ada Nine of Swords, reverse juga. Dan berikutnya ada energi dari Four of Wands, reverse ya. Nah, kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords. Kemudian di sini ada energi, The Tower ya. Kemudian ada energi dari The Emperor. Dan berikutnya ada energi dari King of Wands di sini ya. Nah, jadi kalau melihat sebenarnya tindakannya kamu itu tuh menghadapi si pasangan kamu cukup terarah ya. Karena mari lihat apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan itu tuh sudah melewati masa rasio, pertimbangan dari rasio gitu. Jadi kalau untuk bergerak impulsif ya, reaktif, mari lihat nampaknya tidak. Tapi apa yang akan kamu lakukan dalam hubungan dengan si dia itu tuh hasil dari responnya kamu. Tahu kan bedanya impulsif, reaktif atau respon ya kan? Ngerti ya? Ada perbedaannya di situ kan? Nah, tetapi gini, diterima oleh pasangannya kamu, sikapnya kamu itu tuh sepertinya tidak dengan baik gitu ya. Karena Mari nampak kayaknya dia yang gini, masa bodoh bagaimana sikapnya kamu gitu ya, nggak mau ngurus, aku nggak mau peduli sama kamu gitu dianya. Padahal mari lihat yang kamu lakukan dalam hubungan kalian sepertinya bisa, kamu bukan mengkritik dia, tapi kamu ngasih pandangan kira-kiranya apa tindakannya dia yang tidak benar gitu ya, apa-apa ucapannya dia yang tidak pantas gitu kan. Nah di sana tapi Mari bilang kayaknya dianya itu tuh ya urusan kamu. Kamu mau mikirnya apa tentang aku terserah saja gitu ya. Nah kalau kamu bilang, yo beb kamu itu tuh kalau pergi main jangan terlalu lama misalnya gitu ya. Loh itu kan maunya kamu. Aku tuh jangan main sesuai dengan kebutuhannya aku durasi waktunya. Itu kan maunya kamu. Tapi kalau maunya aku ya aku suka-suka gitu. Model pasangannya kamu ya. Kamu itu tuh beb jangan kalau ketemu sama laki-laki atau perempuan terlalu ramah misalnya gitu ya. Ya aku seneng sama itu orang, ya nggak apa-apa lah kalau aku ramah. Itu tuh kalau kamu cemburu itu mah urusannya kamu. Nah gitu dia ya. Atau kemudian kamu yang seperti misalnya sikapmu ya, kamu kayak nggak bisa nih dilemahkan sama si pasangannya kamu gitu kan. Jadi kamu bisa aja beberapa berusaha untuk membentengi dirinya kamu ya dari pengaruh-pengaruh yang nggak bener ya yang dilakukan oleh pasangannya kamu. Nah ketika kamu bersikap defensif kepada dia gitu ya, kamu melindungi dirinya kamu sendiri, Mari bilang dia di situ tuh kayak nggak ada dia mikir, loh kenapa kamu sikapnya demikian gitu ya, apa ada yang salah dari aku ini gitu ya, kok kamu tiba-tibanya seperti ngebentengin dirinya kamu sendiri. Dia nggak punya pemikiran demikian gitu loh. Nah di situ tuh dia bisa kayak nganggep bahwa oh kamu sedang mau cari perkara ya sama aku gitu tuh. Kalau dia minta sesuatu misalnya ya, dia minta sesuatu kemudian kamu pikir-pikir sesuatu ini tuh kamu punya. Contoh aja lah secara konkret ya. Dia minta kamu duit 1 juta contoh. Kamu punya uang 1 juta itu. Tapi kamu menolak untuk ngasih 1 juta ke dia ya. Mungkin pertimbangannya kamu adalah
kepentingan untuk menghabiskan 1 juta oleh dia itu tuh kayaknya bukan hal yang urgent gitu ya. Malah mungkin pertimbangannya kamu itu malah konyol. Misalnya kamu tanya 1 jutanya mau untuk apa? Oh, aku mau beli topi. Contoh aja gitu ya. Aku mau beli topi. Lu ngapain topi harganya 1 juta? Kan gitu kamu kan? Nggak bisa. Nah, kamu kayak nolak gitu. Nah, ketika kamu tolak permintaannya dia, Mari bilang dia bisa, nggak seneng ya. Dan boleh-boleh dia akan maksa terus ini. Maksain kamu terus biar kamu ngasih apa yang dia mintakan sama kamu. Jadi Mari lihat kayak seperti si pasangannya kamu ini tuh butuh ya kepatuhan dari kamu, ketundukan dari kamu, gitu. Ya, nggak peduli dia apakah efek dari dirinya dia itu tuh berdampak buruk sama kamu, nggak peduli. Dia bisa nggak peduli. Jadi kayak lebih dalam posisi semacam semau gue. Begitu kalau malah energinya dia di belakangan hari ini dan akan berlanjut ya. Setidaknya sampai tanggal 14 bulan Agustus ini. Gitu. Ya. Kan jadi kayak dianya itu tuh datang kepada sisi egoisnya dia ya. Sisi egoisnya dia saja yang Mari lihat di situ tuh lebih dia utamain gitu loh. Namun nampaknya perangai seperti ini bukannya memang dari sejak dahulu kala ya dianya bersikap demikian ya. Mari lihat tidak. Ini tuh nampaknya menjadi sebuah karakter baru yang baru nongol, yang baru muncul. Baru beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu gitu ya. Karena gini juga, kayaknya dia ada belajar gitu loh dari pengalaman ketika bersama dengan kamu ya. Karena mungkin dia selama ini tuh terlalu merasa dikukung sama kamu gitu ya. Dia terlalu diikat gitu loh sama kamunya gitu ya. Kamu larang-larang terus misalnya gitu ya. Kamu kayak mencoba untuk mengatur dia ya. Seolah-olah mau bikin dia seperti boneka. Itu pemikirannya dia. Nah sementara ketika dia patuh aja sama kamu, yang ada tuh dia yang mumet sendiri. Dia yang sakit kepala sendiri. Ya. Dia jatuh kepada kondisi keadaan yang tidak support untuk membuat dia merasa tenang, damai, gembira, bahagia gitu ya. Jadi Mari lihat seperti ada kebosanan ya, bosan. Kalau aku enggih-enggih aja sama kamu, aku nih merasa kekurangan gitu loh. Ya, aku tuh merasa nggak puas, gitu loh. Aku merasa nggak bebas, gitu. Jadi kayak seperti ada mau menjungkir balikkan permainan ya, mau mengganti pola permainan. Karena kalau ngikut sama kamu ya itu tadi, dampaknya untuk dia jadinya kayak nggak mantep lah untuk dia. Nah jadi polanya ini tuh berubah. Kamu dulu nih yang mengalami gimana tuh. Kalau posisinya kamu tuh tidak dipertimbangkan oleh pasangan. Nah gitu. Ya. Kalau sama kamunya itu tuh jadinya yang kayak sekarang aku maunya apa, aku senengnya kayak gimana, aku perlunya seberapa, aku harus bilang sama kamu. Atau aku harus usahain. Gitu. Jadi Mari bilang kayak ada pola melawan ya. Si pasangannya kamu ini tuh melawan dari kebiasaan yang terlanjur sudah dijalani selama ini. Gitu. Biar kamu juga mikir kenapa yang tadinya dia patuh-patuh aja sama kamu, sabar-sabar aja, jadinya tidak gitu. Nah, jadi ada permainan bahkan bisa tega ya kayak kata Mari tadi. Dianya itu tuh ngotot mau minta apa sama kamu, mau berlaku apa, ngotot dia. Gitu. Jadi kayak gak mau berkompromi ya. Gak mau berkompromi lagi
mempertimbangkan dirimu gitu loh. Udah saatnya dia egois. Jadi dianya lebih mempertimbangkan diri dia sendiri di situ. Ya. Marliet memang kayaknya entah kamunya ini tuh sebenarnya bukannya mau niatan jahat-jahat ke dia gitu ya. Mungkin memang ada tindakannya kamu untuk membentuk si pasangannya kamu ini. Tapi karakter yang kamu usahain terbentuk pada dirinya itu tuh tidak relevan untuk dia. Jadi mau dipaksain misalnya ya, dia agaknya adalah orang yang masih mau bersenang-senang menikmati hidup gitu ya. Tapi sementara kamunya itu tuh orangnya agak tegang gitu ya. Agak tegang menghitung masa depan gitu ya. Jadi kalau dia pengen hahaha jalan-jalan contohnya. Sementara kamu nggak mau nih diajak jalan-jalan. Kamunya daripada jalan-jalan mendingan kerja gitu ya. Dia pengen kayak misalnya menikmati hidup di saat ini ya. Kayak jajan yuk gitu ya. Jajan kita dinner kemana kayak gitu. Sementara kamu hitung-hitungannya kalau pergi dinner paling tidak habisnya 1,5 juta contoh gitu ya. Mendingan 1,5 jutanya beli beras gitu kan. Nah jadi nggak tersuplai gitu loh keinginannya dia untuk bersenang-senang. Sementara pikirannya kamu ngapain bersenang-senang sekarang. Mendingan uangnya atau yang dilakukan itu tuh berdampaknya untuk ke masa depan. Kamu udah mikir ke depan jauh di sana ya. Sementara dia ke depan dia bisa-bisa nggak mikir, belum mikir. Ya depannya depan. Yang nyata itu tuh ya saat ini. Tapi ya kamu nggak peduli bagaimana kejadiannya di saat ini. Ini hanya contoh aja ya, ini hanya contoh aja. Gitu. Ya. Nah, jadi ada bertolak belakang di sini. Kamu ingin bikin dia dewasa, gitu ya. Sementara dianya masih ingin tunjukin sisi kekanak-kanakannya dia, keremajaannya dia. Gitu ya. Jadi ngikutin kamu untuk jadi kayak dia tuh ngerasa dia dikarbit gitu loh. Untuk jadi dia cepet dewasanya gitu ya. Nah itu bikin dia tertekan sendiri. Nah sekarang pembentukan dari kamunya itu tuh dia sudah berani tolak. Gitu loh. Kalau dulu untuk beberapa di antara kalian bisa aja memang kerasnya kamu itu sama dia diterima ya oleh pasangannya kamu ini tuh walau hati dia sakit. Walau pakai acara nangis. Gitu ya. Tapi untuk di saat-saat ini tuh dia kayak aku gak mau lagi yang kayak gituan. Dimarah-marah terus sama kamu. Aku ini stres loh. Dimarah-marah terus. Gitu ya. Nah jadi ada dengan kesadaran bahwa dia stres kalau ngeliatin kamu. Maka itu. Daripada aku stres mendingan aku berontak sama kamu. Gitu mainnya si pasangan kamu. Ya. Malah dia nuntut. Untuk beberapa ya nuntut dia. Biar kamu membayar apa yang tidak dia dapatkan selama ini dalam relationship-nya kalian. Makanya dia bisa seenaknya minta duit. Karena menurut dia, dulu aku ikutin kamu kok hemat gitu ya. Malah mungkin dia bisa berpikir duitku kok yang banyak keluar. Sekarang gantian ini. Mau nggak peduli dia apakah duit yang dia mintakan sama kamu miliki atau tidak. Tapi bisa dia tuh nggak peduli. Nah, di sana ya. Dan memang nengok perangainya dia ini bisa bikin hatinya kamu itu tuh agaknya panas gitu ya. Kamu kayak ngelihat orang ini tuh melawan sama kamu. Karena ya gitulah, bisa-bisa dia selama ini tuh sudah patuh aja sama kamu ya, manut aja sama kamu. Tiba-tibanya dia berontak, nggak seneng hatinya kamu. Gitu. Nah jadi kayak perlawanannya dia bukannya tidak ada respon balik dari kamu ya. Kamu pasti akan bisa itu tuh mengkritik dia lebih keras lagi gitu ya. Sikapnya kamu itu tuh bisa lebih tidak menyenangkan lagi untuk ke dia gitu ya.
Maksudnya kamu itu tuh baik selama ini, mau ngebentuk pasangannya kamu gitu. Tapi apa yang kamu anggap baik, benar, ternyata itu tuh ya jadi beban tersendiri ya untuk si pasangannya kamu ini gitu. Jadi beban sendiri gitu loh. Dan lagi-lagi dianya nampak Mari kayak nggak mau lagi ya, terbebani itu tuh nggak mau lagi gitu loh. Nah jadi ada beberapa diantaranya bisa-bisa memang akan terjadi perang argumentasi kalian ya, saling baku lipat di sini, ada kemungkinan untuk beberapa. Nah beberapa sikap perlawanannya dia sama kamu, dia kayak menjauh dari kamu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia ngilang dari kamu ya. Kabur dia dari kamu. Gitu. Nah, kalau tadi ada misalnya dia datang meminta sama kamu, dia paksakan kamu. Sampai apa yang dia minta itu tuh bisa dia dapatkan. Tapi ya gitulah. Kamunya ndak segampang-gampang itu ya mau ngasih apa yang dia inginkan ya. Enggak. Dan beberapa di antara kalian soalnya nggak mau ngasih itu tuh ya juga kayak, lah itu kan kebutuhanmu, ya udah kamu pikirin sendiri, jangan minta sama aku gitu. Kamu kan butuh itu, ya udah usahain gitu loh. Itu kan ndaknya masalah untuk aku, itu masalahnya kamu. Nah gitu kamunya bisa. Jadi makanya nanti akan ada perang argumentasi gitu loh. Atau ya keselnya kamu nanti ke dianya itu tuh, kalau dia diem ya, kalau dia diem sama kamu, dia berjarak sama kamu, keselnya kamu tuh bakalan memang kamu tunjukin gitu ya. Kenapa sih kamu diem-diem gitu kamu nanti? Kok kamu hilang-hilangan? Mau pergi kemana kamu? Nah, kamu bisa gitu ya. Menyuruh dia untuk mempertanggungjawabkan sikapnya dia. Gitu. Ya, jadi nampak-nampaknya itu agaknya males hati ya si pasangannya kamu ini tuh mau menjadi pasangan sesuai dengan kehendaknya kamu. Males hati dia. Malah kalau dia tahu oh kamunya itu tuh seneng kalau dia tertib jam pulangnya, bisa dia tuh sengaja melewatkan ya. Misalnya kan pulang ke rumah tuh paling lambat jam 6:30 gitu ya, jelang maghrib gitu kan. Nanti dia bisa itu dengan sengaja pulangnya jam 8 gitu. Ya. Nah dia yang pulang jam 8 itu, kamu hitung-hitung, oh ini orang harus dimarahin ini. Nah gitu ya. Bukannya kamu terbawa emosi karena dianya pulang telat gitu ya. Tapi oh ini beneran kayak anak-anak ini. Perjanjiannya pulang 6:30 tapi malah berani-beraninya pulang jam 8. Oh ini harus dikasih tahu, salah tuh. Jam kepulangannya dia, nggak boleh nih dia ulang-ulang. Gitu-gitu loh. Kayak tadi satu sisi ya, macam dia kamu bikin seperti anak-anak, seperti adik-adikannya kamu gitu kan. Mau kamu kontrol dia kan. Mau kontrol supaya dia lebih dewasa sikapnya. Lah yang di sana nampaknya Mari ogah dibentuk-bentuk sama kamu gitu. Malah tadi dengan sengaja bisa cari-cari perkara bikin kamunya itu tuh jadi kayak gak nyaman gitu loh, gak nyaman sama dia gitu ya. Gantian soalnya aku selama ini tuh gak ngerasa nyaman karena kamu, gantian gitu di sana ya. Baik, nah jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, kemudian Libra, ada Sagittarius, Aries, Scorpio, masuk energi dari Gemini, Pisces, di situ Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.